Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar P3K. Lebih tepatnya yaitu tentang 5 keuntungan yang teman-teman dapatkan jika telah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dilansir dari Jurnal Sumsel tanggal 29 November 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke. Tapi sebelum lanjut ke informasi selanjutnya ya, bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara subscribe. Itu gratis teman-teman ya. Jangan lupa like, berikan masukan demi perkembangan channel ini, dan share ke media sosialnya atau ke teman-teman yang lain. Terima kasih juga sudah. Kita lanjut. Oke. Jurnalsumsel.com. Pemerintah membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK pada 2021 yang diperuntukkan untuk seluruh guru honorer di Indonesia, seluruh guru honorer di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena di sini katakan seluruh. Pembukaan P3K 2021 nanti akan memuat formasi sebanyak 1 juta guru. Wah, lumayan banyak ya. Yang bisa diikuti oleh seluruh guru honorer baik di sekolah negeri maupun swasta. Nah, ini banyak yang tanya di grup-grup, bagaimana kalau yang guru mengajar di swasta? Mengajar di guru yang mengajar di swasta boleh, silahkan daftar. Nah, ini keuntungan pertama, multi level entry. Sepertinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata multi level. Apa itu? Kita cek sama-sama. Berbeda dengan PNS yang harus meniti karir dari jenjang jabatan terendah. P3K dapat masuk melalui jenjang tertentu, bahkan bisa langsung pada jenjang tertinggi pada jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai kriteria jabatan yang ditentukan dalam PP manajemen P3K. Jadi teman-teman itu bisa langsung jabatannya tinggi, karena kalau PNS yang lulus yang ijazah SMA lagi. Kalau ijazah SMA golongannya itu, golongan pertama itu langsung 2A. Kalau sarjana 3A kalau tidak salah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman P3K ini bisa langsung naik jabatan tertinggi. Jabatan yang diisi oleh P3K antara lain JPT utama tertentu dan JPT media tertentu setara eselon 1A dan 1B. Wah, ini jabatannya langsung tinggi ya. Pasti teman-teman sudah tahu ya apa JPT. Kalau masih ada yang tidak tahu, ini JPT, jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan fungsional tertentu pada semua jenjang jabatan serta jabatan lain yang terdapat dalam badan layanan umum dan badan layanan umum daerah seperti perguruan tinggi baru dan rumah sakit daerah. Lanjut. Kedua, berpenghasilan sama dengan pegawai negeri sipil. Wah, lumayan ya. Penghasilan P3K juga sama dengan penghasilan PNS jika jabatan keduanya sama. Ini harus digarisbawahi, jika jabatan keduanya sama. Hal ini tentu berbeda dengan gaji honorer yang memiliki penghasilan di bawah UMR. Di bawah UMR, bukan di bawah, tapi di bawah banget. Oke, jika P3K dan PNS menduduki suatu jenjang yang tertentu, maka keduanya akan memiliki penghasilan yang cenderung sama. Oke, cenderung sama. Kita lanjut. Nah, ini masih sambungan dari yang tadi ya. Ketetapan ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, fasilitas sama dengan PNS. Nah, fasilitas teman-teman yang lulus P3K itu sama. P3K juga mendapat fasilitas yang sama dengan PNS. Fasilitas ini antara lain
tunjangan kematian, tunjangan kematian, dan tunjangan kecelakaan kerja. Selain itu, P3K juga berhak mendapat penghargaan apabila menunjukkan kinerja yang baik. Jadi harapan saya, jika teman-teman lulus, tunjukkan kinerja yang baik, etos kerja yang baik, agar mendapat penghargaan. Oke. Yang keempat, batas usia saat melamar lebih panjang. Apa maksudnya ini? Batas usia saat melamar lebih panjang. Kita cek. Ini yang keempat, berbeda dengan batas maksimal pelamar pada seleksi CPNS. Para pelamar seleksi P3K diberi batas usia pelamaran hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Maksudnya bagaimana? Ini dicontohkan ya. Misalnya, untuk melamar jabatan fungsional guru yang batas usia jabatannya 60 tahun, maka batas usia pelamarannya hingga usia 59 tahun. 59 tahun kurang jadi 90 tahun, 90 tahun. 59 tahun ke bawah ya, 59, 58, 57. Termasuk waktu yang dibutuhkan untuk proses seleksi. Jika melamar pada usia tersebut, maka kontrak kerja yang diberikan adalah selama 1 tahun hingga yang bersangkutan memasuki batas usia jabatan yang diisi. Maksudnya jika teman-teman usianya sekarang 59 tahun atau pada saat melamar 59 tahun, maka teman-teman hanya bisa mendapatkan kontrak 1 tahun. Setelah itu tidak bisa diperpanjang lagi. Kecuali kalau usia teman-teman itu 58, maka teman-teman masih punya kesempatan di kontrak ya, diperpanjang kontraknya selama 2 tahun, yaitu 59 dan 60. Oke, lanjut yang kelima, dapat dikontrak hingga batas usia pensiun jabatan. Itu yang saya tadi jelaskan ya. Kontrak kerja bagi P3K adalah minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi hingga batas usia pensiun jabatan dengan mempertimbangkan kinerja setiap tahunnya. Artinya setiap tahun teman-teman P3K ini akan dievaluasi setiap tahun. Jika kinerjanya bagus, maka akan dilanjut lagi. Tapi jika tidak, mohon maaf, itu akan dihentikan. Oke. Jika kinerjanya bagus cuma sampai 3 tahun ya, misalnya umurnya 50, 51, 52 sampai 53, kinerja yang bagus, itu akan diperpanjang sampai ke depannya. Tapi kalau usia sudah 53 tahun, kontrak 3 tahun ya, lulus 50, kontrak kerjanya sudah sampai 3 tahun, yaitu 53 tahun, dan di usia 53 tahun itu kinerjanya kurang baik, maka tidak bisa lanjut lagi kontrak selanjutnya untuk usia 54 tahun. Jika kinerjanya dinilai baik, maka kontrak yang bersangkutan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan instansi. Jadi itulah 5 keuntungan yang teman-teman dapatkan ya. Harapannya semoga teman-teman lulus ya, dimudahkan urusannya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya di channel Dan Tutorial. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.